Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pertemuan 8 akan membahas paper kasus kami pada bab 12, yakni persiapan akut resiko reputasi. Dengan anggota saya sendiri Dea Roin Koturnada nomor hadir 8, Indah Sulistiani nomor hadir 17, dan Marcella Duyanti nomor hadir 23. Kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat. Pada subbab pertama, yakni siapa yang harus memiliki dan mengelola kesiapsiagaan krisis, pada beberapa organisasi, fungsi dari manajemen krisis memiliki peran dalam menangani krisis, yakni biasanya sebagai penjaga kebijakan-kebijakan yang ada, serta proses daripada pengambilan sebuah keputusan. Namun tujuan utamanya yakni untuk mempersiapkan organisasi untuk hal terburuk yang akan terjadi suatu waktu. Organisasi yang telah mendedikasikan fungsi kesiapsiagaan krisis harus memastikan bahwa organisasi tersebut telah dikelola oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang fungsional yang berbeda. Fokus dari manajemen krisis strategis sendiri yakni untuk mengelola dampak yang terjadi dibandingkan menemukan solusi taktis. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT ialah suatu identifikasi yang biasanya digunakan pada saat merumuskan strategi secara sistematis ketika pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna memaksimalkan kinerja serta target yang menjadi fokus utamanya. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu ini memberikan dampak yang cukup besar, khususnya pada PT Bluebird. Dilansir dari laman katadata.co.id, PT Bluebird mengaku menghentikan operasional sebagian taksinya. Perusahaan juga menutup sementara layanan Jabodetabek Airport Connection dan Big Bird Shuttle di Jakarta dan juga di Bandung. Dalam kondisi ini, manajemen Bluebird, lebih tepatnya Noni Purnomo selaku CEO Bluebird, mengakui bahwa dengan adanya pemberhentian operasional ini, pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada periode Maret hingga April 2020 mengalami penurunan hingga 25%. Akibatnya adalah laba bersih yang didapatkan perusahaan mengalami penurunan hingga di atas 75%. Selain itu, Bluebird juga merasakan dampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek akibat pandemi COVID-19 ini berupa pembayaran pokok utang. Fokus manajemen krisis strategis adalah mengelola dampak daripada menemukan solusi taktis. Nah, pada kasus ini, manajemen Bluebird diketahui telah mengadakan kesepakatan untuk memperoleh relaksasi dalam pembayaran pokok utang yang ditimbulkan karena adanya dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah tabel 12.1, yakni kategorisasi krisis. Jadi pada tabel ini terlihat kategorisasi krisis ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni safety risk, performance risk, security risk, dan policy risk yang dapat berasal dari internal maupun eksternal, dan dapat dikategorikan sebagai insiden maupun isu atau masalah. Nah, yang pertama itu adalah safety risk sebelah kiri paling atas atau risiko keselamatan. Terdapat di baris internal dan kolom kategori insiden. Artinya, risiko keamanan berasal dari internal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori insiden. Risiko ini disebabkan adanya kegagalan teknis ekonomis di dalam organisasi, seperti misalnya kecelakaan kerja, kerusakan produk, informasi yang kurang sempurna, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni security risk, tepat di bawah safety risk atau risiko keamanan. Risiko ini terdapat di baris eksternal dan kolom insiden. Artinya, risiko keamanan berasal dari eksternal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori insiden. Risiko ini disebabkan oleh faktor ekonomis yang terjadi di luar perusahaan, misalnya seperti bencana alam, krisis sosial, kerusakan lingkungan, kerusakan sistem berskala besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada performance risk atau risiko kinerja, yakni risiko ini terdapat di baris internal dan kolom kategori isu atau masalah. Artinya, risiko kinerja berasal dari internal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori masalah. Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau manusia dan manajemen yang berasal dari dalam perusahaan, seperti misalnya aktivitas ilegal, kemacetan komunikasi, kemacetan organisasional, atau pemogokan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah policy risk atau risiko kebijakan. Risiko ini terdapat di baris eksternal dan kolom isu atau masalah. Artinya, risiko kebijakan berasal dari eksternal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori masalah.
Krisis ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial di luar lingkungan organisasi, yakni adanya seseorang atau kelompok yang memberikan reaksi negatif terhadap perusahaan, misalnya seperti pemalsuan atau peniruan produk, sabotase orang luar, symbolic projection, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh kasus yang kelompok kami ambil, yakni manajemen krisis yang dialami oleh PT Bluebird, masuk ke dalam security risk karena krisis yang dialami perusahaan disebabkan oleh krisis sosial yakni pandemi virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subbab kedua, seperti apa organisasi yang siap menghadapi krisis? Sebuah organisasi yang siap menghadapi krisis biasanya melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menyiapkan kebijakan. Kebijakan dalam manajemen krisis harus dapat menjelaskan bagaimana memikirkan dan mempersiapkan krisis organisasi sebagai bentuk pertahanan. Selanjutnya adalah mempersiapkan pemimpin. Manajemen krisis membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta efektif, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Berikutnya yakni mempersiapkan struktur. Manajemen krisis membutuhkan struktur yang jelas dengan maksud menggambarkan kekuatan yang terjalin antar tim yang berbeda. Kemudian ada mempersiapkan prosedur. Manajemen krisis sebelum menjalankan tugasnya dan menetapkan keputusan itu harus membuat struktur atau kerangkanya terlebih dahulu untuk menjadi pedoman bagi tim manajemen krisis. Setelahnya yaitu mempersiapkan orang. Maksudnya adalah mempersiapkan tim manajemen krisis yang sudah terlatih sehingga tujuan manajemen krisis akan tercapai dan sukses tanpa hambatan yang berat. Terakhir yaitu mempersiapkan budaya dan hubungannya. Hal ini berkaitan dengan menghargai reputasi-reputasi perusahaan dan juga hubungan dengan eksternal. Selanjutnya adalah gambar. Gambar ini menjelaskan perbedaan antara manajemen krisis strategis dan juga respon operasional terhadap situasi. Jadi dalam bab ini, tujuan utama kedua dari manajemen krisis adalah menjelaskan bagaimana strategi manajemen krisis itu sesuai dengan kerangka yang sudah ada. Di dalam kebijakan-kebijakan manajemen krisis itu juga harus menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi operasional seperti taktik dan penyelesaian masalah. Jadi kalau menurut gambar ini, yang pertama kali harus diselesaikan atau dijelaskan itu adalah produk recall, emergency response, dan juga bisnis kontinuitas. Produk recall ini merupakan penarikan kembali sebuah produk, biasanya itu karena ada kesalahan produksi atau produknya itu terkontaminasi. Yang kedua, ini emergency response merupakan tanggapan darurat dari sebuah krisis. Tanggapan ini juga dibuat atau datang dari manajemen krisis. Biasanya tanggapan darurat ini tuh dilakukan untuk melindungi sebuah aset. Di sini tuh asetnya adalah perusahaan, dan jika dikaitkan dengan kasus yang kami angkat, yaitu kasus dari PT Bluebird ini juga memberikan tanggapan, karena ketika pandemi, interaksi secara langsung itu sangat dibatasi, apalagi waktu itu ada PSBB. Lalu juga banyak sekali transportasi yang rutenya tuh diberhentikan. Hal ini akhirnya membuat Bluebird harus menghentikan lini operasional mereka, dan mereka harus mengalami kerugian. Yang ketiga, itu bisnis kontinuitas. Ini merupakan sebuah bisnis keberlanjutan yang sebelumnya sudah direncanakan oleh manajemen krisis. Jadi, ketika menghadapi krisis, tim manajemen krisis itu harus membuat kebijakan-kebijakan atau prosedur bagaimana caranya agar bisnis atau perusahaan tersebut dapat terus berlangsung. Dalam hal ini, PT Bluebird menghadirkan e-voucher untuk para pengguna taksi Bluebird agar menarik perhatian masyarakat supaya tetap ingin menggunakan taksi Bluebird. Selain itu, Bluebird juga menambahkan cara bertransaksi mereka, di mana sekarang mereka bisa menggunakan transaksi edisi, yaitu dengan debit card, juga bisa menggunakan QR code, jadi bisa membayar melalui e-wallet. Dan menurut gambar ini, manajemen krisis itu juga harus membuat strategi. Strategi manajemen krisis di sini adalah lisensi untuk beroperasi, reputasi jangka panjang, dan juga bottom line. Krisis itu kan bisa mengancam keselamatan lisensi perusahaan untuk beroperasi. Oleh karena itu, manajemen krisis harus membuat strategi bagaimana cara mendapatkan lisensi tersebut agar mereka bisa beroperasi kembali. Dalam hal ini, PT Bluebird sempat menghentikan lini operasional mereka. Oleh karena itu, tim manajemen krisis harus memikirkan strategi bagaimana Bluebird bisa mengoperasikan lini operasional mereka kembali agar bisa menekan angka kerugian yang sebelumnya didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya, manajemen krisis itu juga membuat strategi reputasi jangka panjang. Hal ini itu tuh bisa masuk ke bisnis kontinuitas, di mana manajemen krisis
harus bisa membuat perusahaan keluar dari situasi krisis dengan membuat strategi bisnis yang terus berkelanjutan. Selanjutnya itu bottom line. Bottom line ini bisa mengacu ke banyak hal. Biasanya tuh bisa inti dari strateginya, kemudian karyawan perusahaan seperti staf-staf yang terlibat, lalu juga bisa tentang keuangan atau laba perusahaan. Dan selain itu, operasional ini juga berhubungan dengan manajemen krisis. Kalau operasional menurut gambar, ini ada dua, yaitu taktik dan juga penyelesaian masalah. Dalam hal ini, manajemen krisis harus mengembalikan reputasi perusahaan dan membuat perusahaan keluar dari krisis. Jadi, operasional ini tuh lebih bagaimana tim manajemen krisisnya ini membuat atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah dari perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis SWOT menurut Rangkuti tahun 2006 merupakan sebuah analisis yang dapat berguna untuk mendapatkan formulasi strategi yang tepat digunakan untuk sebuah organisasi. Analisis SWOT biasanya dilakukan guna mengetahui faktor-faktor internal, yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan atau organisasi, serta faktor eksternal, yakni peluang dan ancaman yang sekiranya sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Manajemen krisis di perusahaan sangat membutuhkan hubungan yang baik dengan eksternal, seperti Bluebird yang hingga saat ini masih bertahan karena memang Bluebird memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dan sudah terjalin cukup lama dengan eksternal. Berkaitan dengan SWOT pada manajemen krisis, maka Bluebird memiliki strategi agar bisnisnya dapat tetap berlangsung. Faktor internal yakni kekuatan, Bluebird memiliki tim manajemen krisis yang profesional sehingga tercipta strategi-strategi yang dapat dijalankan selama menghadapi krisis. Kelemahannya adalah Bluebird memberhentikan operasional taksi dan pelayanan Jabodetabek, sehingga membuat pendapatan berkurang sangat banyak, dan karena penghentian itu, membuat laba perusahaan turun sampai 75%. Sementara peluang yang dimiliki oleh Bluebird adalah dapat menekan angka kerugian selama pandemi dengan adanya strategi seperti e-voucher dan teknologi digital lainnya. Dari sisi eksternal, mereka juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan eksternal, sehingga memberikan peluang Bluebird untuk bertahan selama krisis. Sementara ancaman datang dari efisiensi pada bidang operasional, di mana Bluebird memutuskan untuk memotong gaji karyawan sebanyak 50%. Hal tersebut bisa saja membuat marah karyawan jika tidak dipikirkan dengan hati-hati. Tabel 12.3 merupakan tabel contoh kasus pada buku. Contoh kasus pada buku yang berjudul BT and London Olympics and Paralympics 2012. Tabel ini merupakan mode dampak krisis yang dialami oleh perusahaan BT. Perusahaan BT adalah salah satu penyedia layanan komunikasi terbesar di dunia yang dikonfirmasi pada tahun 2008 sebagai partner resmi London 2012. Tabel ini juga merupakan contoh tabel dari bab 3, yaitu tabel reputasi dan potensi krisis. Pada bab 3 dijelaskan arti dari keempat tabel ini. Yang pertama, insiden internal. Tabel ini merupakan resiko yang dianggap dalam kendali langsung oleh organisasi. Pada tabel 12.3 tertulis bahwa insiden internal yang dialami oleh perusahaan BT adalah gangguan pada jaringan pertandingan yang mendukung aplikasi penting, gangguan pada jaringan area lokal seperti internet, telepon, dan TV kabel untuk organisasi LOCOG, dan gangguan situs web london2012.com. Yang kedua adalah masalah internal. Tabel ini adalah kategori besar karena pada dasarnya mencakup semua masalah yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Tabel ini yang dihadapi perusahaan BT adalah kegagalan etika perusahaan atau image perusahaan menjadi turun, dan tiket sponsor dialokasikan ke perusahaan lain. Lalu ada insiden eksternal. Kategori ini mencakup insiden mendadak dan seringkali ekstrim yang bukan berasal dari kendali organisasi, namun organisasi yang terkena dampaknya. Seperti di tabel 12.3, BT mengalami pembobolan keamanan permainan, serangan kejahatan dunia maya, sabotase, serangan terorisme, dan cuaca buruk. Lalu yang terakhir adalah masalah eksternal.
Risiko ini berasal dari kontroversi atau kemarahan masyarakat. Sesuai di tabel ini, BT mengalami penilaian buruk yang berasal dari perusahaan sponsor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.